Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majlis Ta'lim Illiyin, yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kajian hadis qudsi pada kesempatan ini membahas hadis nomor 148, 149 dan 150. Ketiga hadis ini berbicara tentang pembahasan yang sama ya, ataupun secara substansi mirip, yaitu tentang jaminan Allah, imbalan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa surga bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin yang sabar dengan sabar yang sebenarnya, tentu ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit, terlebih-lebih pada saat diuji oleh Allah dengan hilangnya atau ketidakberfungsiannya salah satu anggota tubuh yang sangat dia cintai. Ikhwana fillah arsadakumullah, hadis 148 ini sahih ya. Begitu pula dua hadis berikutnya sahih. Nah, ini yang disebut dengan sahih mutawatir, itu kayak begini, Pak. Jadi sahihnya itu bukan hanya dalam satu hadis ya, tapi disampaikan dalam beberapa hadis. Sahihnya itu bukan hanya diriwayatkan oleh satu orang perawi itu, tapi oleh beberapa orang perawi. Seperti itu 148 kan diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, 149 diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, 150 diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Nah, itu. Jadi paling tidak ada 3 jalur dengan jalur yang sanadnya sahih yang meriwayatkan hadis seperti ini gitu. Sehingga antara satu hadis dengan hadis lainnya itu saling menguatkan dan saling menyempurnakan. Nah, ini kedudukan hadisnya itu melebihi sahih lidatihi ya. Melebihi sahih ahad gitu. Jadi kalau sahih ahad itu sahih tapi hadisnya cuma satu ya, atau dia kan hanya satu jalur. Ini beberapa jalur. Nah, hadis yang pertama ini dinukil dari seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik. Nah, kita tahu bahwa Anas bin Malik ini adalah seorang sahabat. Jadi ada Anas bin Malik, ada Malik bin Anas. Kalau Malik bin Anas itu yang kita kenal sebagai Imam Malik, madhab Maliki itu. Madhab Maliki, Syafi'i, Hambali, Abu Hanifah itu Malik. Ini dibalik Anas bin Malik. Anas bin Malik ini adalah salah seorang sahabat yang diwakafkan oleh ibunya untuk menjadi pelayan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau berkhidmat
semasa hidupnya itu untuk melayani segala keperluan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketika Rasulullah mau wudu, mau mandi, beliau berusaha untuk menyediakan air untuk Rasulullah itu. Sampai-sampai kan mendapatkan doa yang sangat luar biasa dari Rasulullah SAW. Nah, beliau menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Inna sesungguhnya Allah qala berfirman. Jadi Rasulullah bersabda, yang isi sabdanya itu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, idza apabila ibtalaitu itu al-bala itu ujian, walanabluwannakum ujian yang sifatnya musibah, Pak. Kan ujian itu ada ujian kenikmatan yang dicari, diminta, dikejar oleh semua orang. Ada ujian berupa musibah-musibah yang mana semua orang meminta, berdoa agar dihindarkan, dijauhkan dari yang namanya musibah-musibah. Nah, ujian di sini adalah ujian yang sifatnya musibah gitu, atau ujian yang tidak diinginkan gitu. Tentu semua ujian itu baik, Pak, baik. Jadi ujian berupa nikmat itu baik, ujian berupa musibah pun itu baik gitu. Tidak ada ujian yang jelek itu, semuanya baik itu. Kenapa baik? Karena yang memberikannya kan Allah itu. Jadi karena yang memberikannya Allah, maka sudah tentu semuanya baik. Dan nanti tergantung bagaimana seseorang menyikapi ujian itu. Ini kan kita sering salah memahami gitu ya. Jadi kalau kenikmatan itu adalah ujian yang baik, sementara musibah itu ujian yang buruk. Atau boleh dikatakan begini, ujian itu sebetulnya bebas nilai. Nanti yang punya nilai itu adalah sikap kita terhadap ujian itu. Bagaimana seseorang menyikapi ujian kenikmatan dan bagaimana seseorang menyikapi ujian musibah. Kan ada orang yang menyikapi kenikmatan dengan syukur, maka kenikmatan itu jadi baik. Tapi ada juga orang yang menyikapi kenikmatan dengan kufur, maka kenikmatan itu jadi buruk gitu, Pak. Bukan kebaikan, kenikmatan itu jadi keburukan itu. Ada juga orang yang menyikapi musibah-musibah dengan sabar, maka musibah itu jadi baik nilainya. Tapi ada juga orang yang menyikapi musibah-musibah itu dengan tidak sabar, maka musibah itu menjadi tidak baik. Ini kan kalau kita berkaca, bercermin bagaimana dulu Nabi Sulaiman alaihi salam dengan Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Sulaiman kan diuji dengan kenikmatan yang sangat luar biasa itu. Dari mulai kekuasaan, beliau seorang pemimpin bangsa jin, bangsa manusia gitu. Mau aya nepikeun ka kiamat ge anu bisa memimpin dua alam gitu kan. Dari sisi kekayaannya sangat luar biasa, dari sisi kemampuannya sangat luar biasa. Nabi Sulaiman kan bisa berbicara dengan hewan, binatang, bisa menundukkan angin dan lain sebagainya.
Tapi beliau menyikapi kenikmatan-kenikmatan itu dengan syukur. Begitu pula dengan Nabi Ayub alaihi salam, diuji dengan hartanya hilang ludes semua, keluarganya pun semuanya hilang gitu. Bahkan dirinya diuji dengan penyakit yang berkepanjangan, tapi disikapi dengan sabar. Endingnya sama, Pak. Dua-duanya mendapatkan derajat yang sama di sisi Allah Subhanahu wa taala, sekalipun keduanya diuji dengan bentuk ujian yang berbeda. Nah, maka bagi Nabi Ayub ujian musibahnya itu nilainya baik. Bagi Nabi Sulaiman pun ujian kenikmatan itu nilainya baik. Nah, di sini Allah berbicara tentang ujian yang sifatnya musibah. Jadi Allah berfirman, "Idza apabila ibtalaitu aku menguji abdi hambaku." Jadi ini tidak sembarang hamba. Bukan hamba secara umum, bukan, Pak. Tapi hamba secara khusus. Kenapa kita katakan hamba secara khusus? Di sini kata abdun itu disambung, diwasol gitu ya, dengan huruf iya gitu. Jadi bukan hamba secara umum, tapi hamba secara khusus. Maksudnya adalah hambaku, hamba Allah. Kalau disebut hamba Allah berarti kan di situ punya prestasi. Siapa hamba Allah itu? Seorang muslim, seorang mukmin, seseorang yang soleh, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bihabibataihi, Habib itu kan kecintaan. Jadi bi dengan habibatai itu menunjukkan dua tuh, Pak. Jadi diujinya itu dengan dua hal yang sangat dia cintai. Fasobaro, kemudian dia bersabar. Jadi paknya itu menunjukkan sebuah akibat. Pasababiyah itu. Jadi dengan sebab diuji melalui dua hal yang dia cintai, kemudian dia bersabar gitu, Pak. Nah, di sini sering kali gitu para penerjemah menerjemahkan bahwa habibatai itu dua hal yang sangat dicintai itu adalah kedua mata. Walaupun sebetulnya bisa juga bersifat umum, Pak. Jadi bukan hanya dua mata, bisa barangkali dua telinga gitu. Bisa juga dua tangan gitu. Bisa juga dua kaki gitu. Bisa juga dua ginjal mungkin, Pak. Nah, itu kan banyak tuh anggota tubuh yang berpasang-pasangan, itu kan banyak itu, Pak. Nah, ini kan untuk memudahkan kita saja, biasanya penerjemah itu mensisipi kata kedua mata. Jadi banyak anggota tubuh yang sangat berharga, yang sangat luar biasa, yang berpasang-pasangan, yang Allah anugerahkan kepada kita. Nah, ada kalanya seseorang itu diuji dengan anggota tubuh, ya, dua anggota tubuh yang sangat dia cintai itu. Ada yang diujinya itu sejak lahir itu, Pak, sejak lahir. Jadi sejak lahir mungkin sudah tidak bisa melihat, atau mungkin sudah tidak bisa mendengar, atau mungkin sudah tidak bisa berjalan,
atau mungkin kedua tangannya sudah tidak berfungsi sejak lahir. Ada juga dalam perjalanan hidup, mungkin dalam perjalanan hidupnya mendapatkan kecelakaan yang menyebabkan kedua matanya tidak berfungsi, kedua telinganya tidak berfungsi, kedua mata, tangan dan kakinya tidak berfungsi. Ada juga begitu. Ada juga orang yang diuji kedua anggota tubuh yang berharga itu karena faktor usia gitu. Faktor usia. Dulu mungkin kakinya berfungsi dengan sangat luar biasa, tapi karena usia akhirnya kedua kakinya tidak bisa berfungsi lagi. Karena usia kedua tangannya sudah tidak berfungsi lagi. Karena usia kedua pendengarannya, kedua penglihatannya tidak berfungsi lagi. Saya yakin mata bapak-bapak ini tidak secerah dulu ketika usia 25 tahun, Pak. Masih kelihatan tuh Pak telah meninggal iya 10 meter gitu Pak. Tulisan iya gitu. Kan sudah mulai remang-remang gitu ya. Mungkin sudah harus dibantu dengan kacamata gitu kan. Itu kan menunjukkan bahwa ada penurunan fungsi itu, penurunan fungsi. Begitu pula pendengaran pun ada mulai penurunan. Nah, jadi banyak hal orang itu diuji oleh Allah dengan musibah-musibah berkaitan dengan dua anggota tubuh yang dia cintai. Ada yang bawaan, ada yang karena kecelakaan, ada yang karena faktor usia. Pasobaro, lalu dia bersabar gitu Pak. Tentu dengan sabar yang sebenar-benarnya sabar. Sabar yang sebenarnya itu bagaimana? Sederhananya begini Pak. Ketika orang itu diuji dengan penyakit, pertama dia tidak mengucapkan kata-kata yang menunjukkan bahwa dia itu kufur terhadap musibah yang Allah timpakan kepada dirinya. Itu hal pertama yang dilakukan. Tidak boleh dia mengucapkan hal-hal yang menjadikan dirinya itu kufur. Yang kedua, ketika diuji dengan musibah-musibah itu, dia tidak berusaha untuk mengobatinya dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah gitu. Kayak umpamanya ada orang nih tidak bisa jalan gitu. Kemudian diobati dengan obat yang dilarang oleh Allah gitu. Mungkin diobatinya dengan menggunakan sihir, dukun dan sebagainya. Nah itu tidak sabar itu Pak. Menunjukkan bahwa yang bersangkutan itu tidak sabar. Jadi ketidaksabaran itu bisa ditunjukkan melalui ucapan Pak. Ucapannya itu dia tidak sabar. Bisa juga tidak sabar itu melalui tindakan. Dia melakukan upaya-upaya yang upaya itu melanggar aturan Allah. Nah, jadi yang dimaksud dengan sabar di sini, dia sabar dengan sebenar-benarnya sabar itu. Apa janji Allah itu? Awadtuhu. Aku akan menggantinya. Ini janji Allah nih. Aku akan menggantinya minhuma, dari kedua anggota tubuh yang hilang tadi, yang sakit tadi, al jannata, dengan surga. Dengan surga. Hadis 149. Yaqulullahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
Man barang siapa adhabtu, kalau tadi ibtalaitu, sekarang adhabtu. Barang siapa yang adhabtu aku hilangkan. Jadi bisa kelihatan nih Pak nih. Kalau yang pertama itu diujinya sejak lahir ke alam dunia, kedua anggota tubuh yang berharga apapun itu hilang, sudah tidak ada. Kalau yang kedua itu ketika lahir ada gitu. Dia punya penglihatan yang sempurna, pendengaran sempurna, kaki sempurna, kemudian kedua tangan pun sempurna gitu. Tapi kemudian hilang gitu Pak, hilang. Kenapa hilang? Ya tadi mungkin karena faktor usia gitu Pak, atau karena faktor kecelakaan itu. Ini kalau Bapak bahas itu baca tulisan terkait dengan cacat difabel itu, difabel. Ada orang yang difabel itu sejak lahir, ada yang difabel itu karena kecelakaan, ada orang yang difabel itu karena usia itu. Ibnu Katsir seorang ulama terkemuka, itu dikabarkan bahwa di usia lanjutnya, di usia tuanya, beliau itu tidak bisa berjalan itu. Jadi barang siapa yang aku hilangkan habibataihi, kedua anggota tubuhnya. Sama nggak disebutkan juga di sini, walaupun sering terjemahkan kedua mata. Pasabaro, kemudian dia bersabar. Nah, ini di sini ada tambahan nih. Wahtasaba, lalu dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika nih diuji dengan hilang kedua anggota tubuhnya itu, dia senantiasa bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil, berzikir. Apa janji dari Allah? Lam ardo, nah, aku tidak ridho. Jadi kata Allah, lam ardo, aku tidak ridho. Ini penting nih, tiga hadis ini sangat penting untuk kita yang usianya sudah lanjut Pak. Walaupun kita tidak mengharapkan sakit gitu ya, tapi secara ini ya, yang namanya lanjut usia itu kan biasa kalau orang itu anggota tubuhnya sudah mulai berfungsi biasa. Makanya nih Pak, bagi orang-orang yang usia lanjut itu jangan terlalu panikan gitu. Jangan terlalu panikan itu bagaimana ya? Jadi kalau umpamanya mata mulai tidak berfungsi, jangan seetik-seetik ke dokter, seetik-seetik ke dokter gitu. Itu tidak mesti begitu Pak. Bisa jadi itu kan alamiah saja itu. Kan aya orang teh nu panikan geuning. Itu telinga teh asa kieu cenah kita. Dia memandangnya itu penyakit, padahal bisa jadi itu karena faktor usia. Itu mata teh kok asa begini gitu. Dia memandangnya penyakit, padahal itu faktor usia gitu. Dia leungeun teh begini, kaki teh begini, heboh gitu, panik, ke dokter gitu. Minum obat ini, obat itu, kimia unggul pantah Pak. Padahal bisa jadi itu faktor usia itu Pak. Nah, jadi harus kita sadari bahwa tidak semua yang terjadi ya, kelainan yang terjadi pada tubuh kita itu tidak semuanya penyakit itu. Bisa jadi itu karena faktor usia kita. Nah, itu kan kalau semuanya dipandang sebagai sebuah penyakit, nanti kan akhirnya itu kita akan melakukan tindakan-tindakan yang kemudian akan merugikan anggota tubuh kita gitu.
kecuali meureun lamun memang ada kelainan yang berlebihan gitu. Ada kelainan yang berlebihan. Nih kayak saya nih agak kaku nih. Dilatih we unggal poe kikieuan Pak gitu tah. Teu saeutik-eutik ka dokter, saeutik-saeutik ke obat dilatih. Lama-lama alhamdulillah lah. Aya oge perubahan gitu Pak gitu. Rada hese itu ya lamun dikikeun rada kaku ya. Berarti saya teh rada kolot itu walaupun bapak-bapak leuwih kolot di saya gitu tah. Ieu rada kolot. Gitu. Nah, itu kan faktor usia itu, Pak. Nah, di sini kan ada haba tadi hilang, Pak, hilang. Fungsinya itu hilang gitu. Nah, janji Allah itu lam ardo, aku tidak ridho lahu baginya sawaban pahala. Dunal jannah, selain surga. Jadi Allah tidak ridha memberikan pahala bagi orang tersebut yang sabar ketika hilang dua anggota tubuh yang dicintainya itu kecuali surga. Hadis 150. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala. Kalau yang tadi dua hadis yang tadi itu atau hadis yang 149 itu azza wa jalla. Ini tabaraka wa ta'ala, ya hampir mirip sebetulnya, Pak. Allah yang maha suci dan maha mulia berfirman, idza apabila akhadtu. Nah, kalau tadi adhabtu, kalau yang ini akhadtu mengambil Pak. Ya hampir mirip mengambil dan menghilangkan. Cuman biasanya kalau menghilangkan, Pak, kalau menghilangkan itu melalui sebuah proses kecelakaan biasanya. Kalau menghilangkan. Tapi kalau mengambil itu tidak selamanya melalui proses kecelakaan. Bisa jadi hilangnya kedua anggota tubuh tadi bukan hilang fisiknya, tapi hilang fungsinya atau berkurang fungsinya. Jadi apabila aku mengambil karimatai, nah itu. Kalau ini karimatai, kalau tadi yang dua hadis yang sebelumnya habibatai gitu. Ya sebetulnya mirip, Pak. Karimatai itu dua kemuliaan atau dua hal yang paling berharga, yang paling bernilai. Abadi dari hambaku yang beriman, yang soleh gitu. Ini perlu nih digarisbawahi, yang beriman, yang soleh gitu. Karena hal seperti ini tidak hanya menimpa orang beriman, tidak hanya menimpa orang soleh. Sarua apa orang kafir pun akan mendapatkan musibah seperti ini. Tong dikira anu menang musibah teh orang beriman unggul, orang kafir ge sarua. Aya orang kafir yang sejak lahir tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa berjalan. Ada juga orang yang kafir yang mendapatkan kecelakaan lalu kedua anggota tubuh berharganya hilang. Sarua orang kafir pun ketika lanjut usia itu banyak yang anggota tubuhnya tidak berfungsi. Sarua. Makanya abdi hambaku yang beriman. Pasobaro lalu dia bersabar, wahtasabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu bukan harapan kosong, Pak. Bukan angan-angan gitu, harapan yang disertai dengan ikhtiar, dengan usaha maksimal. Umpamanya nih, ketika sakit itu dia berharap diampuni dosa, perbanyak istighfar kan gitu, Pak. Perbanyaklah istighfar, taubat. Ketika sakit ingin disucikan dirinya, perbanyaklah tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah.
Ketika sakit barangkali ingin disanjung, dipuji oleh Allah, perbanyaklah memuji Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah kayak gitu Pak. Itu adalah orang yang mengharapkan pahala dari Allah. Atau perbanyaklah infak, perbanyaklah sedekah. Itu kan untuk mensucikan jiwa itu. Membersihkan diri, membersihkan harta. Perbanyak juga ibadah-ibadah. Kemarin kita sampaikan dalam hadis sebelumnya tuh, bahwa ketika orang itu sakit, kemudian sebelum sakitnya itu dia banyak melakukan amal soleh gitu. Maka amal soleh yang dilakukan ketika sehat, pahalanya akan tetap dicatat, sekalipun dia itu ketika sakit sudah tidak bisa melakukannya lagi. Ngan di urang sok dibalik jelema teh, ai geus gering, geus teu sadar, sok dipaksa tita salat gitu tah. Keur sare ge dihudangkeun. Gua gitu. Padahal eta teh ngahajak ku dokter teh dibere obat penenang. Lohor heula cenah. Nya alus oge sih sebenarnya mah gitu. Tapi ai keur cager, keur sehat, teu salat ge diantep we kitu, Pak. Nah, eta kan tibalik, Pak. Padahal kalau orang ketika sehatnya itu senantiasa beribadah, Pak. Salat 5 waktunya dijaga, tilawah Qur'annya dijaga, thalabul ilminya dijaga, tahajudnya dijaga. Lalu dia sakit sehingga tidak bisa lagi sholat berjamaah ke masjid, tidak bisa lagi tilawah, tidak bisa lagi thalabul ilmi, tidak bisa lagi tahajud, maka pahalanya itu akan tetap dicatat walaupun dia tidak melakukan itu, Pak. Jadi orang yang sakit parah, hilang kesadarannya, sekalipun tidak duhur, tidak asar, tidak maghrib, tidak isya, tidak subuh, tidak tahajud, pahalanya tetap dapat dia, Pak. Dapat. Makanya kan dalam surat At-Tin tuh, illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kan sebelumnya summa radadnahu asfala safilin tuh. Manusia akan dikembalikan itu kepada kondisi semula. Kondisi seperti bayi gini, Pak. Terus mulai gini ingatan berkurang, terus mulai linglung, terus mulai pikun. Tapi kalau sebelum linglung, sebelum pikun, sebelum sakit dia rajin beribadah, maka pahalanya tetap akan didapat. Nah itu kan luar biasa itu. Jadi kalau diambil dua kemuliaannya, kemudian dia bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah, apa janji Allah? Lam ardo, aku tidak ridho lahu baginya sawaban pahala dunal jannah, kecuali surga. Nah makanya yang namanya penyakit itu, Pak, yang namanya sakit itu tidak selamanya jelek, tidak selamanya buruk. Bahkan banyak hikmah yang sangat luar biasa di balik ujian yang namanya penyakit. Bisa jadi gitu ya, salaki nu tadina galak ke pamajikan jadi bager gitu, Pak. Kerjag-jag gitu nya. Keur ngora kerjag-jag gitu. Seutik-eutik molotot ke pamajikan gitu. Seutik-seutik ngahega ke pamajikan. Seetik-seetik najong ke pamajikan. Karena isukuna geus teu bisa najong mah jadi henteu meureun, Pak. Berarti kan eta sakitan teh manfaat, Pak. Lamun matana geus teu bisa molotot berarti kan mal molotot deui. Berarti eta sakit matanya itu nikmat gitu teh. Anak anu baheulana jararauh gitu nya kakolot tarang ngurus kolot. Begitu kolotnya sakit, rajin ngumpul di rumahna, rajin ngariung, rajin ngobrol silaturahim, adi jeung lanceuk. Berarti sakitnya orang tua itu adalah nikmat itu. Bisa mengumpulkan anak-anak yang sebelumnya mungkin kurang harmonis. Anu gitu, Pak. Orang kan banyak tuh yang gara-gara sakit itu dia lebih banyak istighfar, lebih banyak memohon ampun.
Makanya yang namanya sakit itu sebetulnya bisa jadi itu sebuah kenikmatan, sebuah kesempatan yang diberikan oleh Allah bagi yang tadinya kurang baik untuk memperbaiki diri, bagi yang tadinya sudah baik untuk menjadi lebih baik. Itu yang namanya sakit itu, Pak. Itu dikisahkan dulu ada seorang tabi'in. Tabi'in itu generasi sesudah sahabat, itu namanya tabi'in. Jadi pengikut sahabat disebutnya tabi'in. Itu dikisahkan oleh Abdullah bin Muhammad. Ada yang namanya Abu Kilabah. Ini terkenal Pak Abu Kilabah ini. Kenapa terkenal? Karena Abu Kilabah ini di satu sisi sebagai sahabatnya Ibnu Abbas, di sisi lain Abu Kilabah ini adalah muridnya atau temannya Anas bin Malik, yang tadi itu Anas bin Malik. Sehingga kalau Bapak baca tuh dalam sanad hadis, Pak, sanad itu mata rantai. Itu kalau Bapak baca dalam kitab-kitab hadis kan ada an. Itu sanad namanya, Pak. Mata rantai hadis itu melalui jalur siapa saja. Itu seringkali Abu Kilabah itu muncul namanya itu. Nah, Abu Kilabah ini di masa tabi'in, Muhammad bin Abdullah mengkisahkan ketika Muhammad bin Abdullah itu berpatroli itu, Pak, di pantai itu, tiba-tiba beliau melihat dari kejauhan itu ada sebuah tenda yang kecil, yang sudah usang, yang hampir roboh. Didekatilah tenda itu. Ketika dilihat dari luar karena bolong-bolong gitu, didapati gitu, di dalam tenda itu ada seorang yang kedua matanya buta gitu, kemudian kedua telinganya pun hampir tidak mendengar, kedua kakinya lumpuh, kedua tangannya juga lumpuh, sedang berbaring tuh di dalam tenda itu. Kemudian dari bibirnya itu terucap, Allahumma auzi'ni an ahmadaka hamdan. Itu ukapin nikmataka allati an'amta alayya. Ya Allah, tunjukkanlah aku agar aku diberi kemampuan untuk senantiasa memuji-Mu sebagai bentuk syukur atas kenikmatan-kenikmatan yang Engkau berikan kepada aku. Wa faddaltani ala katsiri minan nas, dan sebagai bentuk syukur karena Engkau telah melebihkan aku dari seluruh manusia yang ada di dunia. Itu Muhammad bin Abdullah itu kaget, itu Pak, kaget mendengar Abu Kilabah, itu sebelumnya nggak diketahui siapa namanya. Mendengar orang tersebut berdoa seperti itu kaget. Kenapa kaget? Karena tadi kedua matanya buta, kedua telinganya hampir tidak mendengar, kakinya lumpuh, tangannya lumpuh. Tapi doanya itu luar biasa, di mana dia mengatakan, Engkau telah melebihkan aku dibanding manusia yang ada di seluruh dunia. Bantulah aku untuk senantiasa bisa bersyukur. Nah, kemudian Abdullah bin Muhammad itu masuk, mengucapkan salam, izin masuk, lalu bertanya, wahai Kisanak, tadi saya mendengar engkau berdoa seperti itu. Kenikmatan apa yang Allah berikan kepada engkau gitu? Kelebihan apa yang Allah berikan kepada engkau dibanding manusia yang lain? Kedua matamu buta, kedua tanganmu lumpuh, kedua kakimu lumpuh. Apa jawab Abu Kilabah itu? Wahai Tuhan, apakah engkau tidak melihat bahwa dengan butanya kedua mataku ini aku tidak bisa
melihat yang buruk-buruk, tidak bisa bermaksiat seperti halnya orang lain bisa bermaksiat katanya. Dengan tulinya kedua telingaku nih, hampir tuli gitu ya, hampir tidak mendengar, aku pun tidak bisa bermaksiat dengan kedua telinga. Dengan lumpuhnya kedua kakiku, aku tidak bisa berjalan ke tempat maksiat. Itu kan luar biasa Pak. Dia memandang bahwa sakitnya itu bukan musibah tapi sebuah kenikmatan. Oke, dia memandang sakitnya itu bukan musibah tapi sebuah kenikmatan. Nah kemudian pada saat itu orang tersebut bilang, bisakah Tuhan membantu saya? Katanya. Apa itu? Saya punya seorang anak sudah 3 hari ini tidak ada katanya, tidak kelihatan. Anak saya itulah yang setiap hari memandikan saya, mewudukan saya, memberikan saya makan dan memapah saya ke masjid katanya untuk menunaikan sholat berjamaah. Tapi sudah 3 hari ini tidak ada katanya. Bisakah Tuhan mencarikan anak saya itu? Dicarilah tuh oleh Abdullah bin Muhammad itu. Ketika dicari didapatilah anak yang dikatakan ciri-cirinya itu sudah berada di gundukan pasir, dimakan oleh sekumpulan serigala. Nah dengan berat hati Abdullah bin Muhammad itu pulang menemui orang itu dan bingung juga mau berkata seperti apa gitu. Karena didapati anaknya sudah meninggal dalam kondisi yang sangat mengenaskan, dimakan oleh serigala. Nah makanya dia teringat tuh dalam perjalanan itu kisah Nabi Ayub alaihissalam. Wahai Tuhan, apakah Tuhan kenal Nabi Ayub? Ya saya kenal. Kira-kira menurut Tuhan lebih baik Nabi Ayub atau lebih baik Anda? Ya lebih baik Nabi Ayub katanya. Tahukah Tuhan bahwa Nabi Ayub itu diuji oleh Allah dengan hilang seluruh hartanya? Tahu. Apa sikapnya? Bersabar. Tahukah Nabi Ayub bahwa beliau itu ditinggalkan oleh istrinya? Tahu. Bagaimana sikapnya? Bersabar. Tahukah Nabi Ayub diuji oleh Allah dengan penyakit? Tahu. Bagaimana sikapnya? Bersabar. Tahukah Nabi Ayub itu diuji bahwa anaknya seluruhnya meninggal? Tahu. Bagaimana sikapnya? Bersabar. Akhirnya orang yang dalam tenda tadi menjawab, sampaikan saja, ceritakan saja apa yang terjadi sesungguhnya. Kemudian diceritakan telah oleh Abdullah bin Muhammad itu, sesungguhnya saya sudah temukan anakmu tapi dalam kondisi sudah meninggal. Apa jawabnya? Alhamdulillahirabbil alamin, karena Allah tidak meninggalkan keturunanku untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kan mengubah pola pikir itu, Pak. Mengubah cara berpikir. Sebuah musibah itu dipandang sebagai sebuah kenikmatan. Nah, seringkali orang itu memandang sebuah musibah itu sebuah masalah, sehingga yang numpuk di kepalanya itu masalah dan masalah. Padahal cobalah lihat musibah-musibah itu dari perspektif yang lain, dari sudut pandang yang lain. Paling tidak itu akan menjadikan diri kita selalu berpikir positif, yang pada akhirnya akan mendorong kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.